warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Fitriana, NIM 2110-5008. Jadi saya akan membawakan materi mengenai manfaat dan bahaya internet bagi pendidikan anak usia dini. Baik, langsung saja, apa sih internet itu? Internet adalah dunia yang tidak memiliki batasan dan bisa dikatakan sebagai dunia yang bebas. Semua orang dapat mengakses internet, ditambah dengan semakin lajunya teknologi membuat siapapun semakin mudah mengaksesnya, mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak kecil. Bahkan jika ada anak kecil yang bermain sosial, sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Tentu kita tahu masa kanak-kanak adalah masa yang ideal dalam perkembangannya anak dalam hal pembentukan sikap dan karakter. Maka dari itu, seorang anak harus banyak berinteraksi di lingkungannya sekitar dengan bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun kini fakta yang terlihat justru berbanding terbalik. Kebanyakan anak-anak sekarang lebih nyaman di dalam rumah daripada bermain di luar. Ini disebabkan karena anak-anak sekarang lebih nyaman bermain dari handphone mereka masing-masing. Kurangnya pengawasan serta kurangnya pembatasan dalam menggunakan handphone memberikan kebebasan bagi anak untuk mengakses apapun yang ada di dalam internet seperti membuka media sosial, bermain game online, dan lain-lain, tanpa orang tua tahu bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan oleh anak begitu besar. Internet memiliki beberapa fungsi penting yang sangat dibutuhkan oleh manusia, khususnya masyarakat urban di dunia ini. Berikut ini adalah beberapa fungsi internet. 1. Sebagai media komunikasi. 2. Sebagai media untuk akses informasi. 3. Sebagai media bertukar sumber daya. 4. Sebagai media untuk akses berita. Pada dasarnya, internet sudah dikenal luas di kalangan masyarakat, termasuk juga anak-anak. Anak-anak mengenal internet dengan berbagai cara. Ada yang mengenal dari perilaku orang tua, ada pula yang mengenal dari teman atau dari lingkungannya. Secara umum, internet memiliki 4 kegunaan, yaitu 1. Kegunaan informasi, memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat lengkap di internet. 2. Kegunaan kesenangan, seperti bermain game online, sosial media, dan berbagai fitur yang disediakan internet. Ketiga, kegunaan komunikasi, seperti berkomunikasi dengan orang yang jauh, bahkan di luar negeri, dan melakukan obrolan chattingan. Dan yang terakhir, 4. Kegunaan transaksi, biasanya untuk berbelanja online shop dan melakukan pembelian lain seperti pulsa dan lain-lain yang memerlukan fitur internet. Namun, jika disalahgunakan atau penggunaan yang berlebihan dapat mengakibatkan penggunaan menjadi kecanduan. Ini biasanya terjadi pada hal yang mengandung kegunaan kesenangan. Orang-orang yang telah tercandu biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, diantaranya: 1. Pikiran pecandu internet terus-menerus tertuju pada aktivitas berinternet. 2. Adanya kecenderungan penggunaan waktu berinternet yang terus bertambah. 3. Pecandu akan merasa gelisah ketika tidak bisa mengakses internet. 4. Mengakses internet tanpa ada batasan waktu dan lupa akan waktu. 5. Cenderung membohongi keluarga, terapis, dan orang lain untuk menyembunyikan keterlibatannya yang berlebihan dengan internet. Dari penjelasan tentang kegunaan di atas, kita bisa melihat bagaimana yang ditimbulkan dari internet kepada anak-anak. Di bawah ini, kita akan mengetahui lebih jelas bagaimana dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh internet. Dampak positif dan manfaat kegunaan yang diberikan internet. Yang pertama, 1. Komunikasi dari internet. Kita dapat berkomunikasi dengan orang banyak, bahkan hingga luar negeri tanpa harus memakai biaya yang banyak. 2. Ilmu pengetahuan di internet sendiri menyediakan berbagai informasi
informasi tentang ilmu pengetahuan dan situs-situs yang menyediakan berbagai buku dan informasi yang perlu kita ketahui. Dampak negatif atau dampak buruk yang ditimbulkan oleh internet. 1. Disalahgunakan dengan kemudahan dan kebebasan yang diberikan oleh internet. Anak dengan mudah dapat mengakses situs-situs. Ini dapat mengakibatkan anak dapat melihat apa yang belum sepantasnya dilihat, misalnya pornografi. 2. Introvert. Menghabiskan waktu berjam-jam di internet dapat membuat anak menjadi kecanduan dan menjadi seseorang introvert, mengasingkan diri dari lingkungan karena sudah terlalu nyaman berada di dunia maya. 3. Memicu tindak kekerasan atau kriminal. Kelalaian orang tua dapat membuat anak membuka dan menonton video-video atau film yang dikhususkan untuk orang dewasa seperti film bergenre action, crime, mafia, sehingga anak dapat terobsesi atau mengikuti kekerasan yang ada di dalam film. Menurut Maulding, sangat penting bagi orang tua untuk memproteksi anak-anak mereka dari pengaruh buruk internet, tetapi juga bukan berarti mereka dilarang sama sekali untuk mengetahui dan menggunakannya. Yang paling penting bagi orang tua adalah mengetahui bagaimana memproteksi anak-anak mereka dari situs-situs yang belum pantas mereka konsumsi. Dari pernyataan tersebut, Maulding menjelaskan bahwa seharusnya orang tua yang seharusnya dapat memproteksi atau melindungi anaknya agar terhindar dari konten-konten negatif dan memberikan batasan penggunaan yang berlebihan, sehingga dapat mencegah gangguan dari perkembangan anak agar anak dapat berperilaku sesuai dengan umurnya dan bisa mencegah mereka melihat hal yang sebenarnya belum pantas mereka ketahui.